Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para mahasiswa. Semoga hari ini kalian tetap semangat dan terus ingin menambah ilmu pengetahuan. Hari ini materi kita adalah tentang paragraf. Paragraf ini sering kita baca di mana-mana dalam bentuk tulisan, yaitu sebagai alinea dalam suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu kita perhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan atau gagasan tunggal. Kepaduan itu berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan dan mendukung gagasan tunggal paragraf. Paragraf diperlukan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas dari sudut pandang komposisi. Jadi, tanpa kemampuan menyusun paragraf, tidak mungkin bagi seseorang mewujudkan sebuah karangan. Nah, paragraf itu minimal terdiri atas 4 kalimat. Jadi, kalau kurang dari 4 kalimat belum bisa dikatakan paragraf. Mungkin dia masih masuk ke dalam paragraf sebelumnya. Oke, paragraf itu ada banyak manfaatnya. Yang pertama, paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagiannya per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf, yaitu juga untuk alat memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya, juga menandai bahwa pemikiran baru akan dimulai, sebagai alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan terakhir, dalam rangka keseluruhan karangan maksudnya, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Nah, begini tampilan dari paragraf. Paragraf itu bentuknya susunan dari baris-barisan kalimat yang masuk ke dalam atau menjorok sedikit ke bagian teksnya. Jadi ada kata sampah di sana. Yang kedua ada kata berdasarkan. Jadi ada 2 paragraf di sini dilihat dari potongan-potongan jorokannya ke dalam ya. Nah, paragraf itu terdiri atas ide pokok atau nama lainnya gagasan pokok atau gagasan utama. Yang kedua ada namanya ide penjelas atau gagasan penjelas. Ide pokok itu adalah inti dari paragraf itu. Jumlahnya hanya 1 dalam setiap paragraf. Sedangkan ide penjelas atau gagasan penjelas jumlahnya banyak sebagai penguat dari inti itu. Jadi dalam satu paragraf ada 1 ide pokok atau gagasan pokok dan ada beberapa ide penjelas atau gagasan penjelas. Nah, berdasarkan letak gagasan pokok tadi, kita mendapatkan bahwa ada 3 jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua ada paragraf induktif, dan yang ketiga ada paragraf campuran. Yang pertama maksudnya deduktif. Deduktif itu yaitu ide pokoknya ada di kalimat 1 atau di awal paragraf dengan pola pengembangan dari umum ke khusus. Cara ngeceknya yang cepat gimana? Nah, yang pertama kita lihat atau kita cek kalimat kedua. Jika di kalimat kedua itu ada kata tunjuk seperti ini, itu, tersebut, berarti kalimat kedua merujuk pada kalimat pertama. Berarti kalimat kedua setuju bahwa kalimat pertama adalah gagasan pokok. Yang kedua ada ciri-cirinya kata ganti orang. Contoh aku, saya, dia, kamu, mereka, kalian, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengulangan kata. Misalnya di kalimat pertama kita membahas tentang meja adalah bagian dari rumah atau perabot rumah tangga yang memiliki 4 kaki misal. Nah, itu kalimat 1. Kalimat 2-nya meja berfungsi sebagai. Nah, apa yang diulang? Kata meja itu diulang, ya kan? Jadi kata meja diulang berarti kalimat kedua setuju dengan kalimat 1. Oke, itu ciri-ciri dari paragraf deduktif. Yang kedua, ada paragraf induktif atau ide pokoknya ada di akhir paragraf.
Jika paragraf itu terdiri atas 8 kalimat, berarti si induktif ini punya gagasan pokok di kalimat ke-8. Nah, ciri-cirinya yang pertama, kita cek kalimat kedua. Jika kalimat keduanya ada konjungsi pertentangan, contohnya namun, seperti itu. Misalnya ya, kopi adalah jenis minuman masa kini yang sangat dinikmati anak muda, titik. Namun, apakah anak muda tahu bahwa kopi juga mengandung banyak dampak negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Nah, ada konjungsi pertentangan di kalimat kedua. Berarti kalimat kedua tidak setuju atau tidak merujuk pada kalimat satu. Nah, berarti kalimat satunya tadi tidak mungkin jadi ide pokok. Langsung kita loncat, lihat ke bawah, mungkin saja di kalimat terakhir ada penanda kesimpulan. Contohnya jadi, oleh karena itu, maka dari itu, kesimpulannya, intinya, dan lain-lain. Nah, berarti kalau ada ciri-ciri seperti ini, bisa jadi paragrafnya itu paragraf induktif. Yang ketiga, ada jenis paragraf campuran, yaitu ide pokoknya ada di awal dan juga di akhir. Jadi kita lihat gabungan ciri-ciri dari deduktif dan induktif tadi, lalu kita gabungkan, kita lihat bagaimana penggabungannya. Nah, itulah tadi paragraf jenis campuran. Jadi campuran ini kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri atau kalimat kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana dengan mengembangkan ide pokok tadi untuk menjadi paragraf. Nah, kalau tadi itu kita mencari ide pokok karena paragrafnya sudah tersedia. Sekarang gimana caranya kita buat paragraf yang belum ada dari ide pokok yang ada gitu. Maksudnya kebalikan dari yang tadi ya. Oke, sekarang kita hanya punya ide pokok yang akan kita kembangkan ke paragraf. Kita mau buat skripsi contohnya atau makalah atau tugas. Nah, jadi kita hanya punya ide pokok yang akan kita buat inti-intinya ke dalam paragraf. Nah, kita ambil contoh yang paling mudah itu dengan tipe deduktif, yaitu pengembangan paragraf dari informasi umum ke informasi khusus. Dari hal yang paling umum diketahui banyak orang, kemudian kita jelaskan ciri-cirinya, mungkin atau bentuknya, atau karakteristik khusus. Nah, itulah namanya informasi umum menuju informasi khusus. Caranya, yang pertama kita bisa membuat beberapa inti persoalan dalam urutan nomor. Misalnya kalian punya 5 ide pokok, berarti ada 5 nomor. Lalu 5 nomor itu kita kembangkan, di mana tiap nomornya kita buat menjadi satu paragraf. Berarti kalau 5 nomor, 5 paragraf. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk cepat membuat paragraf. Ini bukan cara pasti. Beberapa orang punya cara khusus, tapi di sini saya mengajarkan atau membimbing cara khusus bagi saya seperti itu. Oke, yang pertama kita ambil contoh tentang obat herbal. Di poin 1 atau di ide pokok pertama, kita ingin menjelaskan tentang arti obat herbal. Apa sih obat herbal? Nah, itu di nomor 1. Di nomor 2, kita ingin menjelaskan tentang tumbuhan apa saja yang termasuk dalam obat herbal. Yang ketiga, manfaat obat herbal untuk kesehatan. Jadi judulnya obat herbal. Di dalam judul obat herbal itu ada 3 ide pokok, yang kemudian 3 ide pokok ini akan dikembangkan menjadi 3 paragraf. Nah, rangkaian paragrafnya bisa kita lanjutkan di slide ini. Oke. Yang pertama, penjelasan tentang arti obat herbal. Nah, di sini ada obat herbal ialah obat yang bla 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 sampai selesai tentang arti obat itu. Nah, itu baru ide pokok 1. Kita butuh ide pokok 2, yaitu contoh tumbuhan yang termasuk dalam obat herbal. Berikut berbagai jenis obat herbal yang berasal dari tanaman seperti temulawak, jahe, kunyit, dan sebagainya. Nah, itu tadi untuk ide pokok 2. Yang ketiga, ide pokoknya tentang manfaat obat herbal. Nah, obat herbal memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan seperti melancarkan pernapasan, membunuh cacing tubuh, mengeluarkan racun, dan sebagainya. Jadi ini 3 ide pokok yang kemudian dikembangkan menjadi 3 calon paragraf. Setelah itu kita pisahkan ide pokok tadi, kita buang,
karena sudah terbentuk paragraf, lalu kita buat dalam format paragraf dengan cara menjorokkannya sedikit ke dalam teks seperti ini. Nah, jadi ada terlihat sini, jelas terlihat ada 3 paragraf. Nah, ini latihan untuk kalian. Caranya yang pertama, pilih satu tema dari pilihan ini. Nanti ada temanya di bawah. Yang kedua, buat minimal 3 ide pokok dari tema yang kalian pilih. Lalu, ketiga, kembangkan inti paragraf itu ke dalam model deduktif yang tadi ya. Satu ide pokok dikembangkan menjadi beberapa kalimat, minimal 4 kalimat. Yang keempat, syaratnya kerjakan soal ini mandiri. Temanya boleh sama dengan teman, tapi isi tulisannya harus berbeda. Yang terakhir, boleh juga kalian mencari dari internet, yang penting sesuai dengan ide pokok. Jangan cuma copy paste, tapi isinya nggak sesuai dengan ide pokok yang kalian pilih. Oke. Nah, di sini ada pilihan temanya. Yang pertama, makanan kesukaan. Misalnya, si A sukanya nasi goreng. Nasi goreng, temanya nasi goreng. Lalu, ide pokok pertama, apa itu nasi goreng? Ide pokok kedua, cara membuat nasi goreng. Ide pokok ketiga, jenis-jenis nasi goreng mungkin. Ide pokok keempat, bagaimana nasi goreng di seluruh dunia. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi, kalian tentukan dulu temanya, ada makanan kesukaan. Yang kedua, otomotif. Yang ketiga, game online. Keempat, kesehatan. Kelima, pariwisata. Dan keenam, sosial politik, karena kalian jurusan ilmu politik. Jadi, boleh pilih satu, lalu dalam setiap satu tema yang kalian pilih itu buat minimal 3 ide pokok. Tiap ide pokok akan memiliki minimal 4 kalimat. Nah, itulah berarti dalam satu teks punya kalian punya minimal 12 kalimat gitu ya. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup supaya teman-teman lainnya bisa ikut tahu. Tugasnya dikerjakan hari ini hingga hari Minggu. Hari Senin saja, sampai hari Senin. Di hari Senin barulah kita buat form pengumpulannya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.